Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara untuk menginstal software GIMP. Ini adalah salah satu software untuk menggantikan Adobe Photoshop versi crack yang biasa kalian gunakan. Jadi sebenarnya saya sudah mengunduh file GIMP tadi ini ya. Jadi itu versi 64 bit atau 32 bit. Sebenarnya kalau di GIMP itu hanya satu link ya. Jadi kalau misalnya laptop Anda itu 32 bit, itu menyesuaikan. Itu kalau Windows. Kalau GNU/Linux cukup menggunakan perintah sudo. Jadi bisa teman-teman ketik di internet dan saya sarankan menggunakan search engine itu DuckDuckGo, bukan Google atau bukan Bing, tapi DuckDuckGo. Karena menurut saya itu adalah yang lebih bagus. Terus ketikkan saja how to install GIMP in Ubuntu versi 16.04 misalnya dan seterusnya. Oke, langsung saja saya double klik. Jadi kalian double klik saja di sini install for all user. Jadi GIMP akan saya install. Terus di sini muncul pop-up seperti ini, kita oke saja pakai bahasa Inggris. Nah, begini tampilannya. Cukup simple, tinggal klik install, selesai. Jadi cukup simple ya teman-teman sekalian. Dan di sini saya akan langsung juga praktekkan salah satu tutorial yang menurut saya keren dan ini juga sebenarnya yang menjadi jawaban dari pertanyaan saudara Ahmad yang mau buat desain seperti ini. Saya juga baru ngeh tadi ini ya. Jadi ada teks di depan dari daun, ada juga di belakangnya daun. Ini saya sudah nonton tadi tutorial dari Nick Sapurito di channel YouTube-nya Logos by Nick yang sudah saya unduh. Ini ya. Jadi goalnya itu seperti ini, teman-teman sekalian. Bisa teman-teman lihat. Oke. Jadi oke, sambil kita tunggu. Insya Allah kita akan membuat tutorial seperti ini. Jadi sebelumnya itu saya sudah membuat tutorial dengan menggunakan Inkscape ya. Hasilnya itu seperti ini. Mana itu ya? Di sini. Hasilnya itu seperti ini. Saya salah paham karena saya kira di bagian teksnya saja itu atau yang dia maksud itu adalah teks yang ada di depan dan di belakang dari daun itu. Dan sebenarnya kita bisa membuatnya juga di GIMP. Entah kalau di Inkscape saya belum explore. Untuk teksnya saya sudah tahu. Ya seperti ini, kita akali saja di belakang objek. Nah, kalau beda lagi kasusnya seperti yang ini ya. Beda lagi. Jadi kita akan membuat yang seperti ini kurang lebih. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa menggunakan Photoshop, itu teman-teman sangat bisa ya. Sangat mudah bahkan beradaptasi untuk menggunakan GIMP ini. Karena ya, bisa kalian lihat di sini. Begini adalah tampilan dari GIMP, entah versi berapa yang Nick Sapurito gunakan untuk membuat tutorial ini. Nah, kurang lebih ya seperti ini. Kita buat teks biasa, lalu kita buat rectangle. Oke, rectangle. Kita buat persegi, lalu kita buatkan di layer baru. Terus kita pakai erase tool untuk menghapusnya. Jadi seperti ini kurang lebih caranya. Jadi pada saat dikembalikan opacity-nya jadi normal. Nah, seperti ini. Kan sebelumnya opacity-nya itu direndahkan menjadi 32%. Lalu setelah dihapus beberapa part yang diinginkan agar terlihat di belakang. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kita akan coba praktek. Jadi modalnya itu cuma buat layer baru, teks, terus gambar yang misalnya daun-daun itu atau apapun ya yang mau kalian buat di belakang atau di depan dari teks. Terus kita pakai tools di sini, erase tool dan ini rectangle tool. Jadi cukup simple dan ya makanya saya akan membuat juga demo di sini bagaimana caranya membuat salah satu tutorial di GIMP. Nah, ini apa namanya tadi nih? Floral text effect. Kalau tadi kan ini yang saya buat eh, apa ya? Text styling. Jadi ya, kapan kini kah?
Oke. Oke, jadi GIMP-nya sudah terinstall, kita finish saja. Jadi di mana itu tersimpan? Ketik saja di pencarian game. Oke, ini. Jadi versi 2.10.22. Oke, jadi begini tampilan dari GIMP versi terbaru. Karena saya juga baru download tadi. Tanggal berapa ini? Tanggal 17 Desember 2020. Sebenarnya untuk Inkscape itu ada versi yang stabilnya 1.0.1 karena Inkscape yang saya gunakan ini selama menggunakan di Windows itu kadang crash karena masih versi 1.0 saya belum update. Jadi insya Allah besok saya akan update versi 1.0.1 karena itu yang stabil. Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah ada GIMP. Sudah saya install barusan. Terus kita langsung saja. Saya tadi di sini sudah tidak ada efek dari mouse-nya. Saya print screen, lalu saya paste di sini. Tampilannya seperti ini. Lalu kita bisa gunakan tools ini untuk crop. Jadi kita bisa ambil saja yang bagian ini. Oke. Nah, setelah itu kita enter. Jadi sudah tercrop. Jadi sangat simpel teman-teman. Oke. Jadi seperti ini. Untuk zoomnya kita tekan kontrol. Jadi saya tekan kontrol. Ini kontrol satu kali. Terus kita drag and drop. Kalau misalnya mau memperbesar. Terus tahan spasi. Oke, spasi tahan. Lalu seret mouse kalian untuk menggerakkan ini. Kurang lebih ya. Terus kita kunci. Jadi perhatikan di sini. Di sini lock position and plan. Jadi kita tidak bisa menggerakkannya lagi. Nah, setelah itu kita tambahkan teks. Misalnya, ini adalah kode asisten saya. Oke, sorry. Di sini ya ada fiturnya. Lalu oke. Terus di sini saya pilih fontnya itu Muro. Ini adalah andalan saya untuk font. Terus untuk memperbesarnya bisa teman-teman tambahkan di sini misalnya 200. Oke, untuk dimensinya ini ya. Oke, nice. Jadi kita ambil lagi selection tool, move tool atau bisa pakai shortcut M. Jadi di sini terbuat otomatis ya layar baru. Nah, setelah itu kita ya posisikan saja. Kalau kita mau perbaiki teksnya jaraknya ini ya tadi. Sorry. Kita bisa tambahkan di sini jadi 400 kayaknya. Bagus. Kita kontrol A lalu 400. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Oke. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kita arahkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini layar baru. Oke, sorry, mungkin kalian tidak lihat ya apa yang saya klik di sebelah situ. Jadi saya pindahkan saja di sini. Oke. Nah, di sini ya, mungkin ada terjadi sesuatu nanti. Jadi kita save dulu bagian kita. Misalnya saya namakan text effect. Saya simpan di picture. Jadi formatnya itu XCF. Save. Oke, setelah itu kita atur lagi. Jadi di sini saya tambahkan layar baru dan di sini transparan, opacity-nya 100. Saya namakan di sini kotak. Oke, lalu oke. Nah, di sini kita tambahkan rectangle. Ambil ini rectangle. Misalnya di sini tengahnya ya. Ini Ctrl Shift. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita sesuaikan saja. Ini. Lalu ini juga kita sesuaikan. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Setelah itu kalian enter. Nah, akan terseleksi seperti ini. Terus kita pilih select. Oke, jadi kita edit. Lalu stroke selection. Terus di sini kita pasang 30 coba. Lalu stroke. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa arahkan ya. Kita posisikan saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita Ctrl Shift A agar tidak ada yang terseleksi. Terus di sini bisa teman-teman lihat di bagian kotak yang aktif ya layarnya kita kecilkan opacity-nya sampai transparan seperti ini. Nah, bisa teman-teman zoom lagi. Jadi berbeda-beda ya laptop zoomnya.
Oke. Lalu klik ini yang kotak. Dan kita juga bisa menguncinya agar tidak bergerak kemana-mana ya. Terus kita ambil ini, erase tool. Nah, karena terlalu besar, kita bisa memperkecilnya. Oke, sorry. Kalau untuk memperbesar, memperkecil ini ya, kita perkecil saja dulu 16 ya, kurang lebih. Nah, lalu setelah itu, kita akan menuju ke sini. Kita hapus ini ya. Oke, tunggu dulu. Yang paling mudah dulu. Ini. Kita akan bawa kotaknya itu di belakang dari ini. Jadi kita erase saja perlahan-lahan. Kalau misalnya masih terlalu besar, bisa diperkecil lagi, misalnya 4. Lalu kita zoom di sini. Jadi yang terkena buah-buahannya itu atau bunganya itu kita erase. Nanti saya percepat supaya tidak terlalu lama durasinya. Terus yang mana lagi ya? Ini lagi. Oke, jadi seperti itu mungkin kurang lebih. Coba kita kembalikan ke dalam opacity-nya ini ya. Jadi yang kotak kita kembalikan opacity-nya jadi 100. Oke, kurang lebih seperti ini. Maaf kalau kurang rapi. Sekarang untuk teksnya lagi. Jadi kita seleksi teksnya, kita kunci supaya tidak bergerak-gerak. Lalu kita ambil erase tool lagi. Sebelum kita ambil erase tool, pastikan juga opacity-nya dikurangi supaya yang mana mau dibawa ke belakang teks. Jadi seperti itu. Saya akan coba lagi. Oke, kita kembalikan coba opacity-nya. Oke, lalu kita zoom out. Oke, jadi kurang lebih hasilnya itu adalah seperti ini teman-teman. Untuk efeknya, jadi tahap terakhir adalah kita klik kanan di sini, kotak from new from visible. Jadi akan terbuka seperti ini. Lalu kita pilih color. Lalu kita pilih curve. Jadi kita akan membuat efek seperti Instagram ya. Jadi main ini saja warnanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita oke. Setelah itu, kalau misalnya sudah fix menurut teman-teman sekalian, oke, saya akan tambahkan di sini. Setelah semuanya sudah selesai, kita edit, kita sudah fix di sini, kita akan export. Caranya klik file, lalu export as. Lalu di sini namakan misalnya flower text effect.png. Saya simpan di picture, terus klik saja export. Nah, pengaturan defaultnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi langsung saja klik export. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya. Hasilnya itu seperti ini. Berbentuk PNG. Terus sini size-nya 634 KB. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Ingat simpan file kalian. Ctrl S. Mungkin itu saja ini. Semoga teman-teman bisa memahami
apa yang saya jelaskan tadi, dan semoga teman-teman sekalian bisa mudah migrasi dari menggunakan Adobe Photoshop versi crack menuju ke GIMP ini. Salah satunya untuk ngedit seperti ini ya, bisa juga ngedit background foto dan sebagainya. Ada banyak. Pokoknya teman-teman bisa cek di channel YouTube Nick Saporito. Ini sangat bagus. Logos by Nick keren. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita migrasi dari software yang crack menuju ke free software. Oke, silahkan di like, di subscribe, dan di share jika dirasa video ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Alif Rezki. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya maksud tadi Ahmad di yang gambar seperti ini. Ini, sorry. Saya tadi fokusnya di teks ini, bukan yang ini. Jadi tergantung teman-teman bagaimana caranya rapi mengeksplor ini ya. Saya masih kurang rapi di sini. Jadi masih harus belajar lagi menggunakan Iris Tool.